Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam bajikan. Perkenalkan, nama saya Ria Bagus Saputra dengan NIM 105531072. Di sini saya akan menjelaskan Machining Processes materi GHIJ dengan dosen pengampu Profesor Dr. Tokoda Tirtan India STMT dari proses produksi 1. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan buku pegangan, yaitu yang berupa manufacturing process, so product component and material element. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan sawik, terus kemudian flame cutting, thermal cutting, electrical machining process, habis itu finish machining operation. Kemudian yang pertama kita masuk sawik. Yang pertama circular sawik. Circular sawik ini merupakan penggergajian lingkaran yang melibatkan penggunaan pisau pemotong berputar yang dapat diumpankan secara horizontal, vertikal, atau miring ke dalam material. Gergaji bundar sangat akurat karena kekakuan mesin dan bilah pemotong. Jadi di metode ini pertama itu workpiece itu dipotong menggunakan benda kerja atau gergaji yang melingkar ini, seperti pada gambar. Habis itu untuk proses yang lebih jelasnya, mari kita simak video ini. It's going to be cross-cutting them, making bevel cuts and notches and anything else that's needed. The other main thing that you'll see circular saws doing is ripping sheet good materials such as plywood, OSB, and any other sheet good material like this. It is really good for ripping it and sizing it. Kita masuk ke band sawik. Band sawik adalah gergaji yang dibentuk sebagai pita secara terus berputar atau satu arah di sekitar roda katrol. Ini memungkinkan pemotongan terus-menerus yang dilakukan. Bilahnya harus cukup tipis untuk membengkok di sekitar roda katrol. Demikian dimungkinkan untuk membuat potongan kontur, tekan tapi lengkungan minimum bergantung pada penampang bilahnya. Jadi pemotongannya itu tergantung dengan ini bulatan 1 dan bulatan 2 itu ada kayak pita gitu, tapi itu merupakan gergaji bukan pita. Jadi diputar dan pita atau gergaji tersebut memotong benda kerja, sama kayak seperti pada gambar samping kiri bawah. Dan untuk contoh lebih jelasnya bisa dilihat di video yang saya putar. It gives you a bit more control and it makes a whole lot less mess. Now that's because a bandsaw cuts downward and it pulls the dust below the table, while a jigsaw cuts upward and it pulls the dust up onto the cut line. With a clear line, you can be more accurate and you can get some pretty good results once you get the hang of following the line. I don't do a lot, it gives you a bit. Dan kita masuk ke kontur sawik. Penggergajian kontur adalah proses penggergajian pita yang dimana pemotong banyak gigi yang terbuat dari pita baja lembaran tak berujung dengan gigi memotong di salah satu sisinya, dan kemudian digerakkan oleh tenaga ke seluruh benda kerja. Benda kerja diletakkan di atas meja horizontal dan pita bergerak vertikal ke arah bawah, seperti pada gambar samping kiri ini, seperti itu bawahnya. Kemudian contoh lebih jelasnya kita bisa lihat di video yang saya akan putar. Kemudian kita masuk ke hexawing, yang dimana hexawing ini merupakan gergaji bolak-balik baik yang dioperasikan secara manual atau mekanis. Jadi untuk melakukan operasi pemotongan hanya terjadi pada pukulan ke depan. Bahkan bisa umumnya berdasarkan gravitasi, akan tetapi umpan hidrolik dan mekanis lainnya sering digunakan pada gergaji besi produksi.
Untuk contoh benda kerjanya itu seperti pada gambar samping kiri bawah ini. Kemudian untuk contoh pengerjaannya kita bisa melihat video yang sudah saya lampirkan ini. इसको फॉक्स करो बेटा, लगाओ गाइड कट लगाओ। तो सबसे पहले हम गाइड कट लगाएंगे। देखना गाइड कट कैसे लगाया जाता है। एक साइड में अंगूठा रखा जाएगा और हम गाइड कट लगा रहे हैं। हमारा ध्यान हमेशा जहाँ कटिंग पॉइंट है उसके ऊपर हमारा बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। देखिए ये गाइड कट लग गया, एक बार जूम करना यहाँ पे, ये देखिए इसको बोलते हैं गाइड कट। इसी कट को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। लगाना बेटा, कटिंग करना। ये हमारी पोजीशन रहेगी एक्सा बिल्कुल। Kemudian ada abrasive sawik yang dimana kerja itu dikerjakan dengan cakram melingkar tidak bergigi yang terdiri dari bahan abrasif yang diikat. Dis berputar dengan kecepatan tinggi dan kontak dengan material benda kerja dihilangkan dengan menggunakan chip yang disimpan oleh bahan abrasif. Jadi abrasif sawik ini merupakan gergaji tanpa gigi, yaitu yang dimana tidak ada kontur gigi atau ujungnya ini nggak ada di gergajinya gitu, seperti pada gambar samping kiri bawah. Dan untuk contoh pengerjaannya kita bisa lihat di video ini. Kemudian kita masuk ke Diamond Edge sawik yang dimana Diamond Edge sawik ini merupakan sejenis penggergajian abrasif yang menggunakan partikel abrasif intan karena kerasa terbentuk dari material dari benda kerja itu sendiri. Pemotongan keramik, kaca, batu, karbida, baja batit yang dikeraskan, nikel, dan paduan kobat adalah aplikasi tipikal. Diperlukan cairan pendingin yang cukup dan kontrol umpan yang akurat. Ini merupakan jenis dari pisau dari gergaji itu sendiri. Untuk contoh gambarnya seperti pada gambar kiri bawah. Kemudian kita masuk ke friction sawik yang dimana friction sawik ini merupakan benda kerja dijepit dan diproses dengan pisau yang biasanya dilengkapi dengan gigi non pemotong, dan kemudian digeserkan antara mata pisau dan benda kerja memungkinkan bahan menjadi panas. Jadi untuk friction sawik ini merupakan gergajinya itu ada geriginya seperti pada gambar kiri bawah, seperti itu. Beda dengan yang tadi itu tidak ada geriginya. Untuk pengerjaannya kita bisa lihat di video yang sudah saya lampirkan. Jadi kita masuk ke film cutting, thermal cutting, atau yang pertama itu oxy-fuel gas cutting atau OVC, yang dimana proses pembakaran menggunakan oksigen atau nyala gas bahan bakar. Tetapi pemanasan menghangatkan material ke suhu penyalanya. Selanjutnya semburan oksigen dengan kemurnian minimal 99,5% dihembuskan ke tempat yang dipanaskan. Mengoksidasi logam pun terbakar segera berubah menjadi oksida besi cair. Untuk contoh gambarnya seperti ini. Jadi oksigen itu melewati nozzle ini, habis itu memotong dari benda kerjanya itu sendiri atau metal plate itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke metal powder cutting atau POC yang dimana adalah metode yang dapat diterapkan pada logam yang tidak mudah dipotong dengan api. Serbuk besi yang sudah dipanaskan disunting ke dalam nyala api untuk menaikkan suhu pemotong. Oksidasi besi memberikan bantuan untuk memotong logam yang sangat tahan terhadap oksidasi. Jadi seperti ini metal powder cuttingnya. Jadi itu
menggunakan sabuk besi, yang dimana powder cuttingnya tuh dari kiri ini. Ini hose pipanya, dispenser itu untuk mengaduknya, kompres air valve seperti ini, seperti bergambar. Kemudian kita masuk ke chemical flue cutting atau VOC, yang dimana memotong flue kimia adalah proses memotong oksigen, dimana logam dipotong menggunakan flux kimia untuk memfasilitasi pemotongan, dan bahan kimia bubuk digunakan dengan cara yang sama seperti bubuk besi digunakan dalam proses pemotongan bubuk logam. Proses ini terkadang disebut pemotongan injeksi flux, seperti pada gambar samping kiri bawah seperti itu. Contoh dari alatnya, prosesnya dari flux feed unit itu masuk ke cutting oksigen itu flux feed unit, kemudian flux and cutting oksigen, preheat oksigen, cutting torch, habis itu ke benda kerjanya ini. Kemudian kita masuk di arch cutting. Arch cutting adalah metode peleburan atau pengoksidasi logam dengan menerapkan panas dari bosu listrik ke permukaan logam kerja. Ini sepanjang garis potong. Karena suhu yang sangat tinggi yang dikembangkan, bosu listrik dapat digunakan untuk memotong logam apapun yang menghasilkan listrik. Jadi metode arch cutting ini merupakan metode dari peleburan atau pengoksidasian logam itu sendiri untuk membelah atau memotong workpiece-nya itu sendiri. Jadi seperti pada gambar samping kiri ini. Ini merupakan ada liquid whirlpool dan fusion zone. Proses pemotongannya seperti ini. Kemudian kita masuk di plasma arch cutting atau PIC, yang dimana pemotongan busur plasma adalah proses pemotongan logam yang menggunakan aliran gas terionisasi bersuhu tinggi melalui nozzle berbandingan air dengan kecepatan sangat tinggi. Busur berbentuk antara elektroda dan benda kerja yang dipotasi oleh nozzle tembaga lubang halus. Jadi ini merupakan plasma arch cutting yang dimana pemotongan menggunakan aliran gas yang terionisasi bersuhu tinggi. Jadi gas di sini ada cooling wordnya, itu disemprotkan dari nozzle-nya sampai membelah workpiece-nya atau perangkatnya. Kemudian kita masuk ke air carbon arch cutting and grooving, yang dimana dalam proses ini panas yang intensif dari busur listrik antara ujung elektroda karbon dan benda kerja logam melelehkan material benda kerja. Aliran udara berkecepatan tinggi yang melewati busur meniup logam cair menjauh dari area potongan. Meskipun dapat digunakan untuk pemotongan tembus, metode ini umumnya digunakan untuk mencungkil aplikasi yang tidak dapat dilakukan dengan pemotongan gas oxyfuel, dimana untuk gambarnya seperti pada samping kiri bawah ini. Menggunakan handheld electrode holder, kemudian carbon electrode, dan direction of travel. Jadi seperti seperti dilelehkan gini workpiece-nya, dilelehkan sampai menutupi area potong. Kemudian masuk di oxygen lens cutting atau LOC, yang dimana untuk pekerjaan ini adalah untuk memotong material yang sudah panas dari proses pembuatan baja. Sebuah pipa kecil atau lens membawa oksigen ke benda kerja yang cukup panas untuk memulai reaksi oksidasi tanpa perlu pemanasan lebih lanjut dengan bahan bakar. Panas yang dihasilkan oleh oksidasi dikombinasikan dengan aliran oksigen dari pipa cukup untuk melanjutkan reaksi oksidasi dan penghilangan oksida hingga pemotongan selesai. Jadi seperti ini, pipa kecil membawa oksigen, habis itu ke benda kerja dan kemudian memotong benda kerjanya itu sendiri. Kemudian kita masuk di gas metal arch cutting, yang dimana proses ini itu peralatan las busur logam gas yang bisa digunakan dan panas untuk pemotongan yang diperoleh dari busur listrik yang terbentuk antara kawat elektroda yang diamankan secara kontinu dan benda kerja, biasanya dengan perlindungan gas lembab. Tujuan operasi ini itu adalah untuk memutuskan bagian benda kerja daripada benda ke bagian lainnya. Jadi proses ini peleburan bukan pemotongan. Jadi benda kerjanya itu dilebur seperti bergambar samping kiri bawah ini, dilebur bukannya dipotong.
Kemudian kita masuk ke gas tungsten arc cutting, yang dimana pemotongan yang lebih tinggi dan peningkatan aliran gas pelindung digunakan. Bosor melelehkan logam bekerja yang dipaksa keluar dari memotong oleh tekanan gas dari gas pelindung dan efek bosor. Pemotongan bosor tungsten gas digunakan untuk memotong baja, tahan karat, dan berbagai logam non besi termasuk aluminium, tembaga, nikel, magnesium, silikon, perunggu, dan nikel tembaga. Jadi gas tungsten arc cutting ini yaitu pemotongan arus listrik yang lebih tinggi dan peningkatan aliran gas pelindung yang digunakan. Bosor itu melelehkan logam benda kerja yang kemudian dipaksa keluar dari pemotongan oleh tekanan gas. Seperti ini. Kita ada gambar. Kemudian kita masuk ke shielded metal arc cutting, yang dimana proses ini logam dipotong oleh panas yang intens dari busur. Panas melelehkan area logam yang terlokalisasi membentuk logam cair kecil. Habis itu kolam tidak akan mengalir cukup untuk menghasilkan potongan yang baik karena pendinginan cepat dari efek pendinginan air di sekitarnya. Jadi seperti ini. Kita gambar. Kemudian kita masuk ke carbon arc cutting, yang dimana busur antara elektroda karbon grafit dan benda kerja itu melelehkan benda kerja, yang dimana busur menyentuhnya, habis itu gravitasi dan tekanan busur daripada jet udara yang digunakan dengan memotong busur udara karbon menghilangkan logam cair. Nah, untuk gambar dan videonya saya belum menemukan. Apabila nanti ada gambar atau videonya, saya akan menampilkannya di PPT ini lagi. Kemudian ada laser cutting. Laser cutting ini merupakan proses pemotongan yang memungkinkan untuk memotong bahan entah logam dan logam dengan ketebalan bahan yang berbeda. Nah, untuk proses pengerjaannya seperti ini, kita bisa melihat video yang sudah saya lampirkan. Ini merupakan proses grafir dan cutting. Jadi juga terbentuk bagaimana atau bentuk apa yang diinginkan untuk membuat potongannya itu sendiri. Kemudian kita masuk ke electrical machining process atau electrical research machining or EDM, yang dimana pembentukan pemasinan presisi non tradisional yang menggunakan energi thermal, gaya mekanis untuk menghilangkan material dari benda kerja. Kadang-kadang ini disebut sebagai spot machining karena menggunakan percikan listrik yang mendekati 8000 derajat Celcius hingga 12000 derajat Celcius. Jadi benda kerjanya itu dikasih nozzle atau pendinginan, habis itu ditekan dari grafit or copper electrode cathode, tekan seperti ini sampai mengurangi benda kerjanya itu sendiri. Kemudian ada RAM EDM, yang dimana menggunakan RAM EDM ini menggunakan elektroda yang biasanya dikerjakan sebelumnya dengan bentuk tertentu dari grafit atau tembaga yang ditenggelamkan ke dalam benda kerja yang terendam dalam cairan dielektrik, habis itu meninggalkan jejak negatif. Pelepasan percikan yang terkendali di celah kecil di antara benda kerja dan elektroda untuk mengikis dan menghilangkan material melalui peleburan atau pengupan. Jadi seperti ini prosesnya, yaitu yang pertama prosesnya itu terjadi di dalam air, habis itu alatnya itu masuk ke dalam air. Setelah itu pengerjaannya itu di dalam air. Untuk pengerjaan ini untuk mengikis dan menghilangkan material melalui peleburan dari penguapan itu sendiri. Kemudian kita masuk ke wire EDM, yang dimana proses produksi thermal elektro, yang dimana kawat logam, tungsten, tembaga, dan kuningan mentai tunggal tipis itu bersama dengan air deionisasi digunakan untuk menghantarkan listrik, memungkinkan kawat memotong logam dengan menggunakan panas dari percikan listrik sekaligus mencegah karat. Jadi seperti ini. Ini merupakan potongan alat potong yang memotongnya itu terjadi di dalam air. Jadi nozzle atau pendinginan disemprot, habis itu workpiece-nya itu terpendam di air, habis itu dipotong seperti pada gambar ini contohnya. Kita masuk di electrical
discharge grinding, yang dimana koneksi melalui satu daya membuat cakram bertindak sebagai katoda dan benda kerja sebagai anoda. Saat piringan didekatkan ke benda kerja, terjadi percikan api yang terputus-putus, yang berarti benda kerja melaleh dan menguap. Pelepasan tersebut didukung oleh cairan dielektrik yang dikombinasikan dengan perputaran cakar, membantu membenarkan proses dan membawa bagian material yang dihilangkan saat cakram dipindah ke benda kerja. Jadi proses ini menggunakan semacam cakram. Habis itu cakram itu berputar dan mengikis kopis itu sendiri di air sama kayak proses-proses sebelumnya. Jadi menggunakan cakram gitu proses pengikisannya. Kemudian kita masuk di electrochemical machining, yang dimana proses ini dilakukan dengan membalikan proses electroplating atau ECM dan memanfaatkan prinsip elektrolisis untuk menghilangkan logam. Laju pergerakan elektrolit yang tinggi pada celah pahat benda kerja menghilangkan ion logam dengan pelarutan anodik pada benda kerja konduktif listrik sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menempel pada pahat. Kekerasan benda kerja tidak mempengaruhi kemampuan mesinnya, akan tapi material benda kerja harus konduktif secara elektrik. Jadi seperti ini prosesnya, itu memanfaatkan prinsip elektrolisisnya untuk menghilangkan logam. Kemudian kita masuk di electrochemical grinding. Proses ini merupakan proses elektrolit dipompa ke celah kecil antara benda kerja dan roda gerinda abrasif aluminium oksida yang berputar, dan logam dihilangkan dari benda kerja konduktif listrik oleh serangan elektrokimia dan abrasif. Cairan elektrolit bersirkulasi di area di mana bahan abrasif menyentuh benda kerja. Jadi elektrolit itu dipompa ke celah air kecil antara benda kerja dan roda gerinda. Dipompa di situ gini, seperti pada gambar ini. Kemudian kita masuk di electrochemical turning. Proses ini proses benda kerja yang berputar seperti pada pembuatan konvensional, akan tetapi alat pemotong diganti dengan elektroda. Cairan elektrolit diarahkan ke celah antara alat dan benda kerja seperti pada gambar ini. Jadi dialirkan ke celahnya, habis itu dipotong gitu. Dan material pun dihilangkan dalam aksi elektrolit antara benda kerja anoda dan elektroda katoda. Pemotongan itu menghadap dan memutar dapat dilakukan. Jadi ada dua, ada secara memutar, ada secara kesarah gitu. Kemudian kita masuk ke electrochemical discharge grinding, yang dimana proses ini merupakan gabungan dari dua proses non tradisional, yaitu yang dimana bahan dihilangkan melalui aksi gabungan pembubaran elektrokimia seperti pada penggilingan elektrokimia, dan erosi percikan seperti pada penggilingan pelepasan listrik. Seperti ACDG juga mampu beroperasi pada densitas arus yang tinggi, dan laju penyisian yang meningkatkan karena lapisan oksida dihilangkan oleh erosi percikan. Jadi seperti ini. Benda kerja diputar, di grinding, dan dikasih fuse generator untuk menghilangkan benda kerjanya itu sendiri. Alatnya itu berupa kutub positif, dan benda kerjanya itu dan benda kerja atau workpiece-nya itu berkutub negatif. Kemudian kita masuk ke electrochemical handling, yang dimana ini adalah tindakan elektrolit yang ditambahkan ke mengasah konvensional. Proses ini sangat mirip dengan penggilingan elektrokimia, kan tapi material itu dihilangkan dari benda kerja dengan kombinasi aksi elektrolit dan abrasi mekanis. Tindakan elektrolit menghilangkan 90% material, dan tindakan abrasif dari batu asah menghilangkan oksidasi yang dihilangkan oleh tindakan elektrolit. Untuk contoh gambarnya seperti pada gambar samping kiri, dan untuk prosesnya mari kita lihat di video yang sudah saya lampirkan. So in this process we have a fixture
On this fixture, workpiece is placed and its edges are irregular, and this workpiece is positive charged, and this is the pressure chamber, and this is the tool. This tool rotate and reciprocate, and it is negative charged, reciprocates. and these are the non-conductive honing stone Habis itu ada which are mounted on the tool, and these are responsible for machining by abrasion. The machine spindle that rotate and reciprocate is responsible for the ECD process, and from here electrolyte entered in the positif this chamber, and generally sodium nitrate solution is used as a muatan electrolyte, negatif. and the amount of this electrolyte is 240 gram per liter. So this is the electrolyte, and from here it goes out. So this is electrolyte outlet. Atau And pengeluaran dari electrolyte temperature sendiri. of 38 degrees Celsius and pressure 1000 kilopascal and flow rate of 95 liter per minute can be used. Generally, electrochemical honing employs DC current at a gap voltage of 6 to 30 volt, which ensure a current density of 465 ampere per centimeter square. So here, when this tool starts to reciprocate, so here it starts to reciprocate, and due to this reciprocating motion, proses ini merupakan untuk this tool mengikis removes lapisan the sendiri. taper and waviness Seperti on itu. the workpiece surface. Sampai And when it terus will rotate, tersirkulasi so berputar then it reduces sampai the mendapatkan roundness gas. error on the workpiece. Kemudian kita masuk ke electro etching, yang dimana metode ini yaitu untuk menandai benda kerja yang konduktif secara elektrik. Stensil ditempatkan pada benda kerja dan bantalan berisi elektrolit, kemudian ditempatkan atau dioleskan pada stensil. Benda kerja dan alas dihubungkan ke sumber arus listrik searah, kemudian arus menghilangkan benda kerja secara elektrolit di area yang sesuai dengan bukaan pada stensil. Untuk gambarnya seperti pada gambar ini merupakan samping kiri itu positifnya ini merupakan kutub anode dan negatifnya ini kutub katode. Untuk contoh pengerjaannya mari kita lihat video sudah saya gambarkan. Okay, that's nice and submerged. Itu Okay, so see what's happening right here? This is hydrogen being released. jadi di I want to make sure it's not current limited. Okay, so now we're etching. You can see on the power supply, you know I was talking about voltage versus current? Right now, seperti itu. Kemudian kita masuk ke finish machining operation, dimana pertama ada honing. Honing ini merupakan alat yang terdiri dari spindle yang dimana sejumlah batu abrasif dipasang dalam suspensi. Alat diamankan ke permukaan dan menggunakan suspensi menerapkan batu ke tepi lubang dan sedikit tekanan. Selama proses penghilangan, alat berosilasi secara aksial dan bergerak dalam gerakan melingkar bergesekan dengan dinding lubang. Jadi seperti pada gambar seperti gambar samping kiri ini merupakan proses dari honing. Dan untuk penjelasan lebih lanjut ini mari kita lihat di video yang sudah saya gambarkan. Alex spindle, connector, workpiece, lalu ujungnya sendiri. Kemudian kita masuk ke lamping. Lamping ini merupakan proses pemesinan yang bertekanan rendah digunakan untuk meningkatkan akurasi dimensi dan penyelesaian permukaan benda kerja. Jadi proses ini menggunakan partikel bubuk abrasif atau pasta abrasif untuk melakukan aksi pemotongan pada permukaan benda kerja. Jadi seperti pada
gambar di samping kiri bawah ini seperti ini, itu digesekkan ke secara horizontal ke kiri dan ke kanan. Dan untuk pengerjaannya mari kita lihat di video yang sudah saya berikan. Lapping. Let us see an example for lapping operation. Lapping is a surface finishing operation. It consists of abrasive table, workpiece, kerjanya abrasive wheel, abrasive wheel, lapping tool. alat lapinya. The lapping process uses the abrasive tool and dry polish wheel or abrasive particles and vibrates with workpiece between the lapping tool. Kemudian kita masuk ke super finishing. Super finishing ini merupakan proses pengerjaan logam yang meningkatkan finishing permukaan dan geometri benda kerja. Proses ini dicapai dengan menghilangkan dan hanya lapisan permukaan atmorph tipis yang ditinggalkan oleh proses terakhir dengan batu atau selotip abrasif. Super finishing ini tidak seperti pemolesan yang menghasilkan lapisan cermin, tapi menciptakan pola garis silang pada benda kerja. Jadi seperti pada gambar samping kiri bawah seperti itu hasil polanya. Dan untuk proses pengerjaannya mari kita lihat di video yang sudah saya berikan. If you need a perfect functional surface, then super finishing is your first choice. It is a chip removing machining process, but not one that is comparable to any other. In contrast to the classic lathe turning and grinding methods, there is full surface contact between the tool and the workpiece. The benefits of super finishing include uniform lubricant distribution, greater contact area, improved microgeometry, and optimized center height. Seperti itu. Kemudian kita masuk di burnishing. Burnishing ini adalah alat penghalus permukaan yang dikerjakan dengan mesin atau lainnya dengan cara menggosokkan benda halus yang keras ke permukaan dengan tekanan yang cukup besar. Dan untuk proses contohnya seperti pada gambar samping kiri bawah. Sebelumnya itu sudah prosesnya. Sebelumnya itu merupakan masih agak buram, dan setelah diproses burnishing ini merupakan hasilnya itu tampak mengkilap. Untuk cara pengerjaannya mari kita lihat di video yang sudah saya lampirkan. And you can achieve 0.4 RA. Nah, seperti itu. But how long are you going to achieve that 0.4 RA for? As soon as the insert starts to wear, you lose that surface finish and you fight. Kemudian kita masuk ke roller burnishing. Nah, roller burnishing ini merupakan alat pemolesan yang menggabungkan satu atau lebih roll yang dipoles halus dan menahan benda kerja pada tekanan tinggi. Nah, seperti pada gambar itu proses penghalusannya ini merupakan di roll. Setiap roll itu mencapai efek yang diinginkan dan dengan mengubah bentuk benda kerja permukaan. Habis itu gaya yang diterapkan pada alat pemolesan itu tergantung pada jumlah tekanan dan yang diperlukan untuk melebihi titik luluh material benda kerja. Seperti itu. Dan untuk proses pengerjaannya lebih detail mari kita lihat di video yang sudah saya lampirkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat.